Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal yaruddaka wala tuzakki nafsaka bidhammi ikhwanika, dan jangan menganggap suci oleh kamu nafsaka akan dirimu bidhammi ikhwanika, dengan mencaci mencela saudara-saudaramu. Wala tarfa nafsaka biwad'i ikhwanika, dan jangan meninggikan olehmu akan dirimu dengan merendahkan saudara-saudaramu. Wala turai bi amalika, dan jangan kamu pamer dengan amalmu. Kai tu'rafa fin nasi, agar supaya dikenal kamu pada manusia. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsika amrul akhirati, dan jangan masuk oleh kamu pada dunia dengan masuk yang melalaikan kamu akan urusan akhirat. Wala tunaji rajulan wa indaka akharu, dan jangan berbisik oleh kamu akan seseorang dan ada di sisimu, yaitu orang selainnya. Wala tata'azzam 'alan nasi fatanqati 'anka khairatud dunya wal akhirah. Wala tata'azzam, dan jangan menganggap besar kamu atas manusia, maka terputus darimu oleh kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wala tafhush fi majlisika hatta yahdharuka min su'i khuluqika, dan jangan berbuat seronok kamu di majlismu sehingga menjauh mereka akan kamu dari buruk akhlakmu. Wala tamunna 'alan nasi, dan jangan mengungkit-ungkit olehmu atas manusia. Wala tumazziqin nasa bilisanika, dan jangan mencabik-cabik oleh kamu akan manusia dengan lidahmu. Fatumazziqaka kilabu jahannama, maka mencabik-cabik akan kamu oleh anjing neraka jahannam. Wa huwa qauluhu ta'ala, mencabik-cabik itu yaitu firman Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta. Yaqulu, Nabi bersabda, yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tanzi'ul lahma anil idhami, menggigit ia akan daging daripada tulang.
Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man yutiqu hadhil khisala, siapa yang kuat akan ini perkara-perkara? Qala, Nabi bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innal ladzi wasaftu laka la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi, sesungguhnya perkara yang aku sifatkan bagimu sungguh mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Innama yakfika min dhalika an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika wa takraha lahum ma takrahu li nafsik. Sesungguhnya memadai akan kamu dari yang demikian itu, oleh bahwa kamu mencintai bagi manusia akan apa-apa yang kamu mencintai bagi dirimu, kamu membenci bagi mereka akan apa-apa yang kamu benci bagi dirimu. Fa idzan anta qad salimta wa najauta, maka kalau begitu engkau sungguh selamat dan selamat. Qala Khalid bin Ma'dan, berkata Khalid bin Ma'dan, wa kana Mu'adzun yuksiru min tilawatil Qur'an kama yuksiru min tilawati hadzal hadisi wa dzikrihi fi majlisih. Adalah Mu'adz bin Jabal, yaitu membanyakan ia dari baca Al-Quran sebagaimana ia membanyakkan dari membaca ini hadis dan menyebutkan ini hadis di majlisnya Mu'adz bin Jabal. Falamma sami'ta ayyuhar rajulu wallahu a'lam bissawab. Terlalu panjang ya, segini dulu dah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan menutup hadis yang amat sangat panjang. Berapa bulan kita bedah hadis ini, malam hari ini selesai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud dan Imam Ghazali. Hadis ini diulang-ulang oleh beliau baik di Ihya Ulumuddin maupun di Bidayatul Hidayah, termasuk di kitab Minhajul Abidin. Ini diulang-ulang hadis ini karena hadis ini amat sangat luar biasa nilainya bagi mereka yang mau merenungi kandungan makna dari hadis ini. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan betapa amalan itu enggak gampang diterima sama Allah. Di langit pertama ada yang menghadang, lolos. Di langit kedua ada yang menghadang, bila lolos. Di langit ketiga ada yang menghadang, bila dia lolos amalnya bagus. Langit keempat masih dihadang juga, bila lolos langit keempat bisa ke langit kelima masih dihadang terus sampai langit ketujuh, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian itu Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi bercerita bagaimana dari langit ke langit ada bawab, ada security-nya, ada penunggunya, ada detektornya, maka kemudian itu Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidi ya Rasulullah, kaifan najah fima dzakarta. Nabi, bagaimana biar saya selamat, amal saya biar diterima sama Allah? Riya nyangkut, gibah nyangkut,
macam-macam nyangkut, ujub nyangkut, sombong nyangkut, ampe riya ujungnya, jadi nyangkut semua. Maka kemudian Nabi ajarkan nama Mu'ad. Kata Nabi, ikuti nabimu Mu'ad di dalam keyakinan, jangan lepas dari bimbingan dan cahaya nabimu kalau kamu pengen selamat di dunia ini, supaya amalmu diterima. Maka kata Mu'ad, engkau si Rasulullah, orang yang terjaga. Siapa saya Mu'ad? Bagaimana biar saya selamat ya Rasul? Beri saya nasihat. Maka malam hari ini kita akan masuk pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, termasuk kepada kita umatnya, bagaimana supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat, supaya kita hidupnya bahagia, senang, tenteram, damai. Kata Nabi kemarin, jaga lidahmu, jangan menggibah, apalagi menggibah ulama, apalagi menggibah guru ngaji sendiri. Begitu. Sekarang lanjutan itu, kata Nabi, wala tuzakki nafsaka bidhammi ikhwanik. Kata Nabi, Mu'ad, kamu jangan menganggap suci diri dengan cara menjatuhkan orang lain. Jangan kita menganggap suci diri kita dengan kita menjatuhkan orang lain. Kalau pengen mulia, mulia aja, tanpa perlu mencaci, menjatuhkan orang lain. Lihat iklan-iklan di TV, kecap nomor 1, apa aja nomor 1, hendak menjatuhkan barang dagangan orang lain. Begitu kita hidup, kita jangan sok suci dengan cara kita mencaci, menjatuhkan orang lain. Buat apa? Begitu. Kata Nabi, wala tarfa' nafsaka, jangan anggap diri Anda tinggi dengan merendahkan orang lain. Tanpa perlu menginjak orang lain, derajat kita bisa ditinggikan sama Allah, tanpa merasa kita pengen bersih dengan mengotori orang lain. Begitu, salah dia, salah. Itu bukan akhlak Islam. Jangan menganggap diri tinggi dengan menjatuhkan orang lain. Enggak perlu menjatuhkan. Lihat yang dagang baju di Tanah Abang, Cipulir, dari tiap lantai dagang baju, semuanya ada jatahnya, tanpa perlu menjatuhkan, merendahkan orang lain. Begitu, puji aja, dia punya barang dagangannya, punya saya bagus, ini. Begitu, silakan. Begitu diri kita, tinggikan derajat kita, tawadhu kita, tanpa perlu menginjak-injak orang lain. Ketiga, kata Nabi, wala tura'i bi amalik, jangan Anda pamer dengan ibadah Anda. Jangan ada kerinduan di dalam hati pengen dinilai dan dipuji orang lain, supaya orang kenal bahwa kita tukang ibadah, bahwa kita orang tukang berderma. Jangan. Tapi kalau mau ditunjukkan sama orang lain, niatkan agar supaya dicontoh orang. Kalau niat kita supaya dicontoh orang, dapat ganjaran. Santunan kita yatim 1000 yatim, biar yang kaya-kaya dari kita
lebih lagi berbuatnya. Boleh, bagus, dapat ganjaran. Tapi kalau biar orang tahu kita orang dermawan, salah. Ini yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala turai bi amalik kaitu arafa finnas. Jangan Anda pamer, yakni ada kerinduan pengen dinilai, dipuji oleh orang lain dengan ibadah kita, supaya orang lain kenal kita, bahwa kita orang adalah orang dermawan, kita orang tukang baca Quran, kita orang tukang ini. Jangan jidat kita diitemin biar kita dikenal tukang sujud gitu. Nggak usah digituin. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsika amrul akhirah. Kata Nabi sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, Mu'adz, kalau pengen bahagia, jangan kamu masuk di dunia yang melupakan akhirat. Hidup di dunia ini, kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi waktunya kita kerja, waktunya ngaji, waktunya nonton Piala Dunia, nonton. Jadi ada waktu-waktunya. Jangan kita dunia mulu, ngaji kagak. Mau ngapain hidup? Begitu. Dunia mulu, enggak ngaji-ngaji. Mau ngapain? Jangan bergaul sama orang. Dia minta mancing kita temenin, dia minta ke mall kita temenin, kita ngaji, dia kagak mau. Nah, enak dia. Begitu. Kalaulah dia teman yang solider, waktu dia main kita temenin, waktu kita ngaji dia temenin kita. Namanya teman yang benar. Begitu. Kalau begitu, jangan, bakal merusak kita dalam hidupnya. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsika amral akhirah. Jangan Anda masuk di dunia dengan masuk yang menyebabkan lupa akhirat. Jadi waktunya ibadah, waktunya ngaji. Guru mah terserah. Guru boleh ganti, guru boleh mati, tapi ngaji mesti terus. Begitu. Jangan nggak ngaji. Orang nggak ngaji itu pintar. Bisanya nyalain orang mulu. Itu orang enggak ngaji. Kalau ngaji mah ya Allah, masih banyak kita kurangnya ini dalam ibadah. Masih banyak ini. Jadi banyak bebenah. Itulah orang ngaji. Jadi waktunya ngaji. Waktunya kerja. Jangan habis. Jadi waktunya kerja, waktunya ngaji, kerja. Habis waktunya, rugi. Begitu. Rugi. Kalau diajak ngaji, sorry bro, lagi repot. Dikata yang ngaji pengangguran. Semua juga yang ngaji repot. Bukan nggak repot, cuman sempetin. Sebab waktu itu kalau kita kurang pandai mengelola, menggulung kita. Habis waktu kita. Dan kita ini ndak boleh digulung waktu, tapi waktu kudu digulung kita. Kita yang mengendalikan, jangan dikendalikan. Begitu. Motor, kalau kita dikendalikan motor, cepet aja motor tuh, nggak pakai rem, emang begitu, gas namanya juga. Tapi kalau kita yang mengendalikan, stabil. Waktunya ngebut, waktunya nyantai,
nyantai. Begitu. Kita harus bagi. Kapan kita baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, jam berapa? Kapan kita baca dalail? Kapan kita ngobrol? Kapan kita main WA? Begitu. Ada waktu-waktunya. Supaya kita selamat. Kalau enggak habis. Habis saja perputaran hari. Tahu-tahu udah sore aja. Begitu. Begitulah waktu. Karena itu dunia ini jangan sampai melalaikan kehidupan akhirat kita. Karena negeri kita itu asalnya akhir. Dulu kita di surga bareng sama Nabi Adam. Kita kudu balik ke surga lagi. Jangan ke neraka. Disuruh bebekal. Karena surga dulu Nabi Adam surga gratis, kurang enak. Yang paling enak itu surga hasil karya sendiri. Duit hasil kerja sendiri sama duit dibagi lebih gurih. Hah? Hasil sendiri. Ya Allah, orang dagang untung 200 perak. Alhamdulillah ya Allah. Begitu. Ini keringat. Begitu. Kurang. Kalau lihat yang dibagi-bagi 2 hari habis saja. Karena dia capek, dia pandai mengelola keuangan. Nah, begitu. Sehingga waktunya dunia-dunia, waktunya akhirat. Jangan akhiratnya habis sama dunia. Rugi. Berikutnya wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad, wala tunaji rajulan wa indaka akharu. Jangan ngobrol sama temenmu bila masih ada orang lain. Berbisik berdua, bisik-bisik. Jadi merasa diomongin. Yang ini nih merasa dia ngomongin gua tuh, padahal kagak dia. Bisik-bisik. Jadi jangan bisik-bisik. Begitu. Ini kalau belakangan jangan main HP kalau lagi ngobrol. Tum lagi ngobrol main HP mulu. Ini ngobrol apa main HP bareng? Diem aja kayak orang musuhan. Kalau lagi ngobrol mati HP-nya. Begitu. Ini dilarang main HP. Lagi ngaji main HP. Ah, ini Sulaiman, kalau ini merekam kali ya. Bukan main HP ya. Itu jangan main HP. HP saya itu banyak mati. Ngaji mati. Dan tidak bakalan ngurangin rezeki. Sebab yang ngasih rezeki Allah. Cut. Jangan sampai pengurus masjid matikan HP. Begitu. Enggak perlu diomongin begitu. Ada juga yang ngomongnya jadi orang jadi kagak sholat. Yang bawa HP matiin. Akhirnya pada pulang daripada dimatiin. Gitu. Mendingan berhenti sholat. Karena yang bawa HP matiin. Dipikir yang disuruh dimatiin yang bawa, bukan apanya, HP-nya. Begitu. Jangan kita berbisik ngobrol dengan orang lain kalau masih ada teman yang lain. Biar bareng. Itu adab agama. Karena itu bisa mengganggu pikirannya. Wala tata'azzam 'alan nas. Jangan kita menganggap besar manusia. Lihat orang punya mobil, punya motor, ini hebat nih, ini. Belum tentu dia lagi puyeng masalah cicilannya. Puyeng dia. Jadi jangan kita ngiri. Gua pengen kayak lo. Allah ijabah doanya orang miskin. Puyengnya. Kan kerja enggak kayak dia. Dia kan kerja. Kita enggak. Jadi kita jangan menganggap besar orang. Enggak. Kita belum ngobrol. Begitu. Sebab kalau kita menganggap besar orang, kagum sama dunia. Nih kalau kita masuk mall, kita doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Tuh begitu. Masuk mall tuh doanya Bang Adi. Begitu. Saya kalau ke pasar pasti baca doa itu.
Jadi biar kita itu jangan terkagum-kagum sama ini, sama itu, sama ini, sama itu. Biar kita sesuai kebutuhan. Orang HP aja bisanya WA doang, nelpon aja jarang. WA doang. Itu juga WA cuma buat ngintip grup doang, nulis sih kagak. Ngintip doang. Yang kayak begitu HP bagus-bagus. HP jadul nggak apa-apa. Begitu, HP jadul. HP sekarang HP saya ini udah pecah, saya nggak bawa. Habis saya pecah, nggak saya ganti enggak. Dikasih HP bagus tuh ya Allah sama Bulina, dibeliin, kagak bisa makainya. Nah, kagak ngerti. Begitu guru kagak dipakai, ya Allah saya kagak bisa makainya. Masih ada aja sekarang tuh. Sayang ya Allah guru, itu beli 30 juta. Ya ambil lagi nggak apa-apa. Begitu kata Ustaz Bah, buat saya aja nih guru. Saya bilang jangan, nanti marah yang ngasih. Ujungnya mah ya Allah tuh masih hampir 2 tahun tuh di rumah, nggak bisa makainya. Saya ngertinya WA doang. Kata kita dunia biasa aja lah, supaya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita bisa raih. Kalau kita menganggap besar, ada orang ini itu, perasaan nggak ada kebaikan Allah sama kita. Padahal kebaikan Allah banyak kok yang diberikan sama kita. Akhirnya menganggap luar biasa, kita nggak ada apa-apanya. Akhirnya ahli dunia tambah sombongnya dengan dunia, gara-gara kita yang tukang ngaji ngagumin dia. Biasa aja, biasa aja. Begitu kata Nabi. Wala tafkhus fi majlisika, jangan kita berkata seronok di majelis, supaya orang enggak jauhin kita lantaran buruk akhlak kita. Jangan begitu. Itu ngaji muntun orang mulu. Ini enggak matching, bajunya warna ini, picinya ini, sarungnya ini orang kagak ngerti. Nyelak mulu sama orang. Begitu, nyelak mulu. Sarungnya mana atlas lagi, daripada lu sapir, begitu. Akhirnya jadi ribut mulu, nyelak mulu. Jangan, biasa aja. Orang nggak bakalan ditanya dah. Begitu. Kita jangan di majelis, jangan berkata seronok, jangan berkata keji. Begitu, sebab nanti orang ogah bergaul dengan kita. Begitu, gara-gara keji kita. Begitu. Yang kita harus kagumin ketakwaan, yang harus kita iriin kesolehan, yang harus kita iriin kedermawanan. Kalau orang duitnya banyak tapi pelitnya 17 setan, nggak usah buat apa. Biasa aja lah dunia, karena bukan dunianya, manfaat dunia yang penting buat kita. Manfaat, bukan dunianya. Motor, manfaat motornya. Kalau punya donda manfaat, maka manfaat ini yang bakal menghubungkan kita sama kebaikan dunia, sama kebaikan akhirat. Wala tamunna 'alan nas, jangan membangkit-bangkit manusia. Bangkit-bangkit tuh ngungkit-ngungkit. Kalau nggak ada gue, begitu. Nggak ada gue, gitu. Nggak boleh begitu. Dalam Al-Quran tuh wala tamnun tastaksir, begitu. Jangan, nggak boleh. Wala tumazziqin nasa bilisanika, jangan kita mencabik-cabik orang dengan lidah kita, menggibah, menggunjing. Buat apa? Nggak ada untungnya. Saya banyak bilang kepada orang-orang yang benci sama Habib Rizik, kata saya, emang duit lu dicolong sama Habib Rizik? Kagak. Baba lu dikata-katain? Kagak. Terus lu ngapain ngata-ngatain Habib Rizik? Nggak ada untungnya. Kalau menurut lu untung ya terusin dah. Kalau menurut saya sih nggak ada untungnya. Rugi ya, mau ngapain? Begitu. Anda kan cuma dengar doang dari berita, belum ngobrol. Belum ngobrol. Jangan begitu. Belakangan ini bisa di frame apa jadi kebatilan kalau terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang kurang terorganisir. Begitu.
Mulut kita jangan banyak mencaci orang. Daripada mencaci, mendingan kita tidur aja, canda ke apa ke, dah begitu. Sebab kalau kita demen menggibah, nanti anjing-anjing yang ada di neraka jahanam bakal mencabik-cabik orang yang di dunia demen menggibah, demen mencela. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Mu'ad pesan-pesan ini, lalu apa komentar Sayyidina Mu'ad? Ketika Nabi bilang, ini pesannya Mu'ad, kalau kau pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di kubur, pengen bahagia di akhirat, hidupmu penuh dengan kesenangan, jalanin ini. Kata Sayyidina Mu'ad, sesudah rapi Nabi memberi penwasiat, ya Rasulullah, wa man yutiqu hadhil khisal. Wahai Rasulullah, siapa yang kuat untuk ngamalin ini? Luar biasa ini, pesan-pesanmu ini berat. Siapa yang mampu ngamalin petuah-petuahmu ini, wahai Nabi Muhammad? Lalu kata Nabi, ya Mu'adz, innal ladzi wasaftu laka la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Mu'adz, apa yang saya pesan ini kepadamu sebetulnya dikit, ringan, bila Allah beri keringanan. Bila Allah berikan taufik, ini pesan-pesan ini sedikit, gampang, mampu. Tapi banyak banget. Baik kalau pengen sedikit, nih pesan saya. Untuk ngamalin pesan banyak itu kuncinya satu. Innama yakfika min dzalik an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik wa takraha lahum ma takrahu li nafsik. Ya udah, kalau yang tadi dianggap berat dan banyak, saya pesan satu. Cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Cintai orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Apa maknanya? Kalau mau berbuat kepada orang lain, pikirin dulu, kita kalau diginiin bagaimana? Pikirin, kita dicubit sakit, orang lain juga dicubit sakit, begitu. Apa aja pikirin dulu. Kita lagi jatuh, malah diinjak-injak, bagaimana? Wah, ini jangan. Jadi cintailah orang lain kayak nyintai diri sendiri. Maka bencilah sama orang lain, yakni jangan kerjakan sama orang lain apa yang diri kita tidak mau diperlakukan kayak begitu. Itu kayak begitu, saudara. Ini kunci sukses di dunia. Memperlakukan orang lain kayak memperlakukan diri sendiri. Bagaimana kita dicubit sakit, orang lain juga sakit. Ditolong girang, orang lain juga girang. Maka apa saja diukur dulu sama diri sendiri. Kita mandi di kolam renang, kita kencingin, tahu kagak yang punya, lagi udah bayar, kata kita. Gitu, ukur aja. Kolam renang kita dikencingin sama orang lain, setuju apa marah? Nah, sama. Orang itu juga sama, cuman karena nggak tahu aja. Kalau tahu sama, maka orang itu perlakukan orang lain kayak memperlakukan diri sendiri. Itu begitu, kayak begitu. Ukur.
Maka Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, waktu ditanya, Ali, kulihat majlismu rame, ada berapa murid-muridmu Ali? Begitu jumlahnya. Kata Imam Ali, tar dulu, nunggu saya dapat musibah. Waktu saya dapat musibah bakal ketahuan mana murid-murid saya, mana bukan. Begitu kata Imam Ali. Kalau lagi senang mah semua orang juga mau. Begitu. Kayak Pak Anies ini udah berhenti jadi gubernur nih. Nah dilihat mana yang dulu marah-marah ini. Begitu. Kayak begitu. Jadi antuhibbalin nas ma tuhibbu linafsik wa taqraha lahum ma taqrahu linafsik. Kita begitulah kita sama Allah. Jangan kita pengen diopenin mulu sama Allah, tapi sama Allah kurang open. Kita pengen peduli Nabi sama kita, pengen dikasih syafaat Nabi, tapi kurang peduli sama Nabi. Kurang peduli. Di raudhahnya itu tiap hari ada malaikat yang baca solawat sama Nabi 70.000 kali dalam satu hari. Tiap hari malaikat tuh banyak sama Nabi. Jadi kita nggak baca solawat ya, Nabi mau udah banyak. Malaikat yang baca solat banyak. Allah aja udah bilang innallaha wa malaikatahu. Udah banyak yang ngagungin Nabi. Cuman kita pengen agung, pengen kagak. Begitu. Jangan pengen Nabi peduli sama kita, tapi kita kurang peduli sama Nabi. Kalau kita pengen diopenin Allah, kita juga open sama Allah. Jangan Allah mulu pengennya baik sama kita, tapi kita kurang baik sama Allah. Namanya egois, pengen menang sendiri. Namanya salah dia. Open dulu sama Allah. Malam bangun, melek. Jangan nunggu ada masalah. Baru ada masalah, baru nyari tasbih, nyari ratib. Ini namanya imannya penumpang pesawat. Penumpang pesawat itu kalau kata awak kabin, dibilang, saudara-saudara, cuaca lagi buruk. Baru, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi kalau tenang, main game aja. Ya Allah, main soliter. Begitu yang ada monitor. Ini namanya imannya penumpang pesawat. Kalau lagi tenang, ngorok. Kalau lagi ada masalah, melek. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi sama Allah kudu open. Jadi Allah juga bakal cepet open. Begitu kata Nabi, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Anda kudu akrab dengan Allah waktu Anda senang. Nanti kalau Anda susah, cepat ditolong sama Allah. Jangan lagi senang doang. Jangan lagi susah doang nyari Allah. Lagi susah nyari Allah. Jangan. Jadi kita harus berbuat apa yang membuat Allah senang. Apa yang membuat Nabi senang. Ini aja. Nabi senang. Baca sholawat. Ya sholawat. Yang banyak. Nggak usah pakai hitung-hitungan dah. Begitu. Tapi itu ada hitung-hitungan ya, namanya kelas hitung-hitungan ya kan. Iya. Kelas 100. Ada yang kelasnya nambah-nambah. Beda-beda kelas. Begitu. Sampai ada orang baca sholawat sama Nabi semenit 1000. Semenit. Itu namanya disebut toyul lisan. Karomatul auliyatul yang tertinggi namanya toyul lisan. Aji lipat waktu. Jadi waktunya luar biasa. Diterangkan dalam kitab Nurul Absar, ada orang kagum. Ada kiai baca Quran dalam sehari 70 kali hatam. Sehari. Imam Syafi'i itu kerjanya. Sehari itu 70 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Orang tidak paham. Namanya karomatul aulia. Apa iya sih
Begitu. Akhirnya kata tu wali, ya ente mau ikut saya nggak apa-apa, tapi kudu mengikuti cara saya. Ente jangan keluar-keluar bareng sama saya. Iya baik. Maka bareng di kamar kholwatnya itu wali. Ramadan baca Quran. Baca Quran. Sampailah tu wali udah selesai 200 kali hatam. Dia pun hebat. Bisa hatam 50 kali. 50 kali hatam. Perasaan dia udah tanggal 2, udah tanggal 3, udah tanggal 4, udah tanggal 5, udah akhir Ramadan. Kata dia sama tu wali, wali udah lebaran, ngapa puasa? Belum, kata wali. Belum, masih puasa. Enggak, udah lebaran, haram nih. Ya silakan kalau enggak, kan udah bilangin ntar belum saya izinin. Tapi ini udah lebaran. Saya udah baca Quran 50. Udah lebaran, ini luar biasa sama saya. Akhirnya dia ngopi aja sama ngerokok keluar rumah. Udah tahu baru tanggal 1 baru jam 8. Tanggal 1 Ramadan. Jam 8. Baru juga berapa jam dong puasa. Itu udah 50 kali hatam dia ikut wali. Namanya disebut toyul lisan. Jadi waktunya berkah. Bisa keburu memanfaatkan waktu. Begitu. Itu begitu. Ada orang baca sholawat kok 1000 semenit. Kita nggak bisa. Karena kita nggak dikaruniai sama Allah. Nggak karuniai. Bisa 100 saja habis sholat, itu udah luar biasa. Ada orang yang nggak keburu sehari 500 nggak keburu. Itu padahal harinya sama 24 jam. Buat ngaji aja nggak keburu ada. Padahal sehari semalam 24 jam. Tuh kita duduk ngaji tuh karomah dari Allah. Namanya maunah bagi kita orang biasa. Pertolongan besar kuat ngaji. Padahal sama kok kita yang ngaji sama yang kagak ngaji. Sehari semalam 24 jam. Sama. Tapi ada yang barokah waktunya. Ada yang kurang. Ada yang bukan sekedar barokah tapi luar biasa barokahnya. Bisa diberikan lisan sama Allah. Seakan-akan dia punya lisan itu, punya lisan 10. Jadi sehingga karena 10 lisan semenit kali 10 100 ke 1000. Itu namanya toyul lisan. Banyak itu aulia-aulia Allah ngarang-ngarang sholawat. Tuhan dengan sholat ini saya minta dikasih lisan 1000 lisan. Itu namanya disebut toyul lisan. Jadi barakah waktunya. Jadi manjang sendiri. Dikasih panjang sama Allah. Dikasih panjang sama Allah. Itu namanya toyul lisan. Kasih panjang. Begitu. Kalau pengen dohir, pengen panjang tuh waktunya. Saudara sholat dohor dari Cengkareng, udah selesai dohor naik pesawat, itu nyampe Arab baru jam 5. Itu namanya haji lipat waktu. Kayak begitu tuh. Kalau pengen pakai logika, nyampe Arab baru jam 5. Padahal naik pesawat 9 jam. Logikanya dia kalau 9 jam itu bukan jam 5, jam 9 malam. Kalau di rumahnya. Ini di Arab pas jam 9. Itu namanya toyul lisan. Begitu, kayak begitu. Makanya ya kita kelasnya taslim sama wali-wali. Susah emang dipikirin. Syekh Nawawi Al-Banten itu begitu. Lagi membedah masalah hukum kepiting. Sama Ki Holil Bangkalan di Batang. Batang tuh Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sampai tengah 6 belum sholat asar. Belum kelar. Tengah 6 belum sholat asar. Ini bagaimana belum putus ini? Kita musyawarahnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Lah belum asar. Baru jam 2. Pindah aja. Namanya disebut kayak begitu toyul makan.
namanya ilmu kewaliannya. Pindah di Haram lah, belum asar, tengah 6 tuh, baru jam 2 begitu, asar aja belum, jadi masih manjang lagi tuh. Begitulah namanya lipat waktu, jadi waktu sedikit jadi barakah begitu. Maka kata Nabi, cintailah orang lain kayak mencintai diri sendiri. Jangan perlakukan sama orang lain yang diri sendiri oga diperlakukan kayak begitu. Ilmu ini yang menyebabkan Nabi Isa jadi orang hebat. Nabi Isa tuh ditanya, Isa, kalau kita nih pinter, dididik oleh baba, ada baba yang ngajarin, lalu kan gak ada baba, siapa yang ngajarin lu? Kata Nabi Isa, lingkungan yang dikerjakan orang kayaknya gak bagus, saya gak kerjakan. Yang dikerjakan orang kayaknya bagus, saya kerjakan. Itu aja. Jadi apa yang dipandang bagus ya kerjakan, apa yang pandang tidak ya tidak. Kata Nabi, fa'idan anta qad salimta, kalau kau memperlakukan orang lain kayak diri sendiri, wis kau selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Ya akhirat, selamat. Dengan ini habis hadis Nabi yang panjang itu. Komentar muridnya daripada Mu'ad bin Jabal, punya murid namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini salah satu tabi'in yang ngadain nisfu Sa'banan. Kalau udah nisfu Sa'ban, ibadah malam. Kata Khalid bin Ma'dan, muridnya Mu'ad bin Jabal, tabi'in, karena ngaji sama Mu'ad. Mu'ad sahabat, murid sahabat, tapi Mu'ad muridnya Nabi. Murid Nabi itu namanya sahabat. Kata Khalid bin Ma'dan, guru saya Mu'ad lebih banyak baca Quran. Sehari-harinya Quran mulu yang dibaca. Quran seperti membanyakan ngajarin di sini aja. Kalau diminta, Mu'ad tolong dong terangkan hadis Nabi, bacanya ini mulu. Lah ini aja berbulan-bulan gak kelar-kelar ini. Ini aja yang dibaca-baca. Di mana majelis Sayyidina Mu'ad bin Jabal menerangkan hadis pentingnya amal diterima oleh Allah. Maka Mu'ad lebih banyak kehidupannya baca Quran karena takut dengan apa yang ada daripada amal harian naik ke langit ini berat. Jadi hari-harinya baca Quran terus, baca Quran terus. Kalau kitab Anda mau pakai la ya, pakai la ya. Lamnya nggak ada alifnya, la yuksiru. Sungguh memperbanyak ya. Kitabnya begitu. Di kitab Bidayatul Hidayah nggak ada la-nya. Begitu. Mu'ad bin Jabal itu banyak baca Quran mulu. Gara-gara dengar hadis ini nangis mulu. Baca Quran mau biar tahu, nggak tahu artinya dapat ganjaran. Baca Quran mulu Mu'ad bin Jabal. Setelah hadis ini nanya sama Nabi, kalau enggak lah Khalid bin Ma'dan nanya minta hadis enggak bakal disampaikan sama dia. Berat apa yang Nabi sampaikan ini. Dengan ini selesai. Falamma sami'ta, kalamnya Imam Ghazali sesudah beliau menerangkan hadis yang sangat panjang ini. Kata Imam Ghazali nanti di depan, setelah Anda dengar hadis ini, bagaimana Anda? Yang panjang nih. Langit pertama amal udah ditolak, langit kedua ditolak, ketiga ditolak, ketujuh ditolak. Sampai ngadep sama Allah masih juga disuruh dibuang, dilaknat oleh Allah. Betapa ibadah itu repot. Maka tidak ada ibadah dari zaman yang paling bagus selain baca Quran, baca sholawat. Quran, sholawat. Quran,
solawat. Sebablah kalau solawat meriak masih diterima. Saking agungnya. Selebihnya nggak ada. Ribet. Ibadah dari zaman ini banyakin baca solawat biar selamat. Urusan dikasih kaya, dikasih laris dagang, urusan Allah. Urusan Allah. Adapun kami bilangin begini begitu memotivasi aja, karena kelas orang berbeda-beda. Yang penting baca solawat sama Rasulullah, sebab nggak ada amalan yang paling cepat dan paling mudah diterima sama Allah selain solawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata alal habibi Muhammadi. Amal kita bisa ditolak oleh Allah, puasa kita bisa ditolak oleh Allah, zakat kita, solat kita, umroh kita, haji kita, semuanya. Tapi kalau solawat diterima sama Allah, biar kaya apa orangnya, dari orang kafir aja diterima solawat, apalagi dari kita orang muslim. Bis solawat aja banyakin, nggak ada cara amalan di akhir zaman ini selain banyak-banyak baca solawat. Ada orang kebingungan, ajarin solawat, jangan sungkan, ente baca solawat itu aja. Ada temennya kebingungan, solawat. Kita orang majlis begitu, sebab ini nyelamatin dari hadis yang sangat panjang, mengerikan, menyeramkan apa yang Rasulullah sampaikan. Jangankan kita, ada aja nangis. Wa man yutiqu ala hadhil khisal ya Rasulullah. Siapa yang mampu? Berat amat ini. Kata Nabi, ringan bila Allah kasih ringan. Maka supaya dikasih ringan, terjaga lidah kita, banyakinlah kita baca salawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis salawat aja, salawat, salawat dan salawat. Barakah dunia bakal ngikut sama orang yang tukang baca salawat. Beneran bakal dikasih kesuburan. Itu mah ndak usah diminta, udah otomatis, asal kita gemar baca salawat, gemar baca salawat, udah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam.